terinspirasi dari kekuatan penyembuhan misterius dari telur salmon yang merupakan rahasia ratusan ulama dari Jepang yang berpotensi meremajakan organ tubuh dari dalam. Lebih dari 100 tahun yang lalu di Jepang kuno pada zaman Meiji, nelayan Ryoshi diperintahkan oleh Kaisar mengumpulkan ikan Enchiridium sketa salmon yang berada di samudra paling berbahaya di Jepang. Sketa salmon ini hanya dikonsumsi oleh permaisuri dan kaisar saja. Mereka tidak mengkonsumsinya sebagai makanan, tapi lebih sebagai obat-obatan karena sketa salmon kemampuan penyembuhan misterius untuk kecantikan dan panjang hidup. Akibat ekstrimnya sinar matahari dan tingkat garam yang tinggi, menciptakan menggunakan pada nelayan Ryoshi. Karena penasaran, mereka mencoba kaviar dan sketa salmon pada peradangan mereka, yang mengejutkan mereka. Luka dan peradangan mereka sembuh dengan cepat dan tidak meninggalkan bekas luka sama sekali. Meskipun ikura dari ikan Enchiridium sketa salmon sangat langka dan menjadi sangat berharga, orang Ryoshi tidak akan menjualnya walaupun dengan harga yang tinggi. Setelah tingginya era Meiji, ikan Enchiridium sketa salmon menjadi sangat populer di kalangan mata Jepang yang ingin memiliki panjang dan awet muda. Saintis di AFC Jepang memperkenalkan salmon ovaripeptide dengan nanopartikel yang dapat diserap tubuh secara maksimal dan telah mendapatkan 3 paten dari Jepang untuk secara generation effect membantu memperbaiki sel dan membangun sel kanker. Efek efek dalam memperbaiki sirkulasi pembuluh darah. Efek efek anti-aging.
Halo, Halo. Dokter Alam. Siap, siap. Dok, ini Ya. saya aja yang pegang slide-nya. Dokter tinggal Oke. jelasin aja ya. Oke, terus untuk videonya gimana? Videonya Video? saya kayaknya ada deh. Kalau nggak ada, saya ada. Bisa share juga sih. Ya, nanti kita lihat ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak mau pakai video juga. Kan udah ada Ya. gambar-gambar itunya. Iya. Tapi kayaknya ada videonya juga deh. Oke, boleh. Oke, teman-teman. Buat teman-teman saya welcoming dulu. Sekarang kita nggak di Facebook ya. Kita adanya di YouTube, teman-teman. Oh, di Jadi, YouTube. Oke. karena Facebook saya nggak tahu kenapa si Zoom-nya masalah banget. Saya coba lihat. Overload kali karena banyak sekali yang pakai Zoom kali sekarang. Bener. Itu saya baca isu bug-nya sampai sana. Jadi teman-teman share link YouTube-nya ya. Oke. Jangan lupa. Udah dapat belum link YouTube-nya? Belum. Dokter Alam belum? Belum. Di grup aja deh. Kasih di grup. Nah, nggak ada chat dulu. Oh, suara saya kurang jelas ya? Oh, mungkin nggak usah pakai headset. Bener juga. Tapi saya takutnya ini apa nggak jelas dengar suara nanti. Pak Sabto, masalahnya di flyer tertera live FB Paniko. Iya Pak. Namanya problem kadang kita nggak pernah tahu. Namanya juga masalah dari Zoom-nya kita nggak pernah tahu. Jadi kita sekarang link YouTube di-share. Oh ya, jangan lupa di komputer kan juga ada virus komputer. Gue ya, saya lagi share di FB kantor juga. Dok, coba dokter bicara tanpa headset, dok, katanya. Oh ya, coba ya. Oh, tapi sebentar. Saya soundnya kurang jelas ya. Halo teman-teman, jelas? Jelas. Oh, jelas ya. Tapi Jelas. saya yang kecil banget didengarnya nih. Tapi nggak apa-apa sih. Kan pakai chat ya. Ya, betul. Nah, dok, ini Oke, gini. nggak apa-apa deh. Kalau gitu saya Dokter, nggak pakai headset deh. dokter jelasin full, nanti Q&A-nya. Tapi saya mesti tambah speaker kayaknya nih. Waduh. Bentar, saya tambah speaker. Oke, teman-teman, Anda yang login di Anda yang mau cek di Facebook kantor bisa dapetin linknya YouTube-nya ya. Mana ujungnya? Satu lagi mana nih? Headsetnya kodenya MD kali, bukan ML, dok. Ya, udah jelas nih. Oke ya, teman-teman kita bisa mulai on time. Oke, Ini ada silakan. Tunggu, ada yang nanya link YouTube. Saya kasihin dulu. Saya tugasnya biar teman-teman semua masuk dulu, baru kita mulai. Karena sayang, kan ini sesi dokter, pasti ada yang benar-benar mau. Tunggu ya teman-teman ya. Belum ada ya.
Dokter udah siap belum? Oke, sudah. Tunggu ya. Saya bikin orang online dulu. Ini linknya saya kasih ya yang YouTube teman-teman. Oke. Ya. RZPA. Tunggu ya teman-teman ya. Saya lagi fight. Uh. Tunggu. Dokter welcoming dulu dong ke teman-teman. Oh iya, teman-teman. Apa kabar nih? Semoga semoga walaupun kita stay di rumah, kita juga ini bisa tetap sehat. Jangan lupa tetap olahraga di rumah. Kalau nutrisi mah sudah pasti ya. Ya kan sediain SOP sama usukusi kan di rumah kan. Jangan lupa dikonsumsi itu. Minimal sehari satu lah ya. Buat jaga ini stamina. Sekalian perbaiki nih stem cell sel-sel kita yang ini yang mati tiap hari. Olahraga wajib ya, olahraga. Nah, oke dok. Oke. Oke. Mulai nih. Oke, mulai. Kecil katanya suaranya dokter. Oh, padahal ini udah tapi lebih bagus daripada pakai headset ya. Gimana teman-teman? Aman kok suaranya. Oh iya, oke. Siap. Buset sih Ferry. Dekat komputer nanti muka saya jadi lebar ya. Oke, jelas kok. Oke ya. teman-teman, pertanyaan bukan sekarang saatnya. Nanti ada Q&A. Kalau teman-teman nanya sekarang, chatnya jadi di belakang ya. Jadi biarin dokter presentasi dulu, baru Anda nanya. Oke, silakan dok. Baik, selamat pagi semuanya. Konnichiwa. Semoga semuanya sehat walafiat ya, beserta keluarga. Baik, hari ini kita akan membahas, sebenarnya boleh dibilang kurang lebih sama dengan yang sebelumnya kita telah sampaikan, tapi memang hal-hal begini memang harus diulang-ulang karena biasanya kalau sudah berapa waktu biasanya daya serap itu makin berkurang dan lupa. Nah, kita harus refreshing lagi sampai benar-benar teman-teman tuh istilah mendalami benar. Ibaratnya kalau dibangunin lagi tidur tuh kaget, ngigonya tuh bisa ngigo ini, bisa presentasi sendiri gitu loh. Saya berharap bisa begitu gitu. Baik, kita mulai. Ini untuk slide bisa saya operasi atau gimana? Saya aja dok yang tekan-tekan. Iya. Oke, next deh. Next. Lanjut. Silakan lanjut ya. Ini pertanyaan yang biasa ya, kenapa kita sakit? Jadi untuk sakit itu tentunya
tidak serta-merta terjadi ya. Tentunya ada proses yang mendahulunya. Jadi kalau sakitnya sekarang ini, berarti kurang lebih sebenarnya sudah ada berapa tahun tuh perjalanan proses menuju sakitnya. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa disinilah kadang-kadang sebenarnya tubuh sudah menunjukkan gejala, tapi kadang-kadang kita masih mengabaikannya. Nah, mungkin disinilah kita nanti bisa juga memberikan pengertian pada pengguna nanti SOP maupun eksekusi bahwa untuk sakit saja butuh proses, maka untuk pemulihan pun butuh proses. Jadi harus sabar. Oke, kenapa kita sakit? Mari kita lihat ya faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan kita jatuh sakit. Oke, next. Oke, kalau kita lihat di sini di Laboratorium Kesehatan Dunia tahun 2016, kalau ini penyebab kematian secara umum ya, jadi semua hal yang menyebabkan kematian. Ada penyakit jantung, stroke, penyakit paru-paru, penyakit pernapasan, dan lain-lain, Alzheimer, kanker, diabetes, kecelakaan, diare pada balita, dan tuberkulosis. Kalau kita lihat yang 10 ini sebenarnya kalau dibagi adalah ada penyakit infeksi, ada penyakit degeneratif, ada karena kecelakaan. Kalau kecelakaan kita pisahkan ya, karena itu accident ya. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah tadi, yang dua tadi, infeksi dan degeneratif. Ya, umumnya kalau penyakit infeksi itu berhubungan dengan dengan daya tubuh kita, tapi kembali juga dengan lingkungan kita, serta cara kita untuk misalnya untuk menyiapkan makanan atau pola hidup kita sehari-hari yang mungkin sifatnya kurang bersih. Tapi kalau penyakit degeneratif, itu penyakit yang berhubungan dengan penuaan sel ya. Tentunya makin berumur kita, makin bertambah, sel-sel kita pun juga akan makin banyak yang melemah. Dan itu menyebabkan penyakit degeneratif. Oke, lanjut. Nah, proses sakit itu ada dua ya, ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Kalau dari dalam seperti tadi kita sampaikan bahwa ada proses degeneratif itu proses makin kita menua. Penuaan itu membuat sel kita menjadi rusak, bahkan mati. Nah, kematian itu jika cukup banyak sel yang mati, maka akan mengganggu kinerja dari organ-organ kita sendiri. Yang nanti secara keseluruhan tentunya akan mengganggu berbagai organ yang lainnya juga. Ini jadi kita memang menua itu pasti, tapi yang kita harus lakukan adalah bagaimana walaupun proses menua itu berjalan, tapi berjalan tidak cepat, atau kita bisa mengontrol agar kita bisa menua tapi badan kita tetap bugar dan tetap fit. Oke, lanjut. Suara dokter katanya putus-putus. Oh ya, oke. Mengenai penuaan tadi, perlu diketahui bahwa sel itu punya umur. Jadi masing-masing berbeda ya. Sel umur untuk sel jantung itu 25 tahun. Sel kulit itu setiap 28 hari itu berganti dia. Kalau sel pankreas itu 5 tahun dia baru berganti. Sel paru-paru 500 hari dan selanjutnya. Sel darah merah 120 hari, sel tulang 10 tahun. Nah, intinya sebenarnya sel ini bisa mati, otomatis kita juga memerlukan penggantian sel. Nah, yang tugas kita sehari-hari adalah menjamin agar sel-sel yang mati ini bisa digantikan dengan sel yang baru, yang jumlahnya cukup dan kualitasnya juga baik. Oke, lanjut Pak. Oke, lanjut. Nah, di dalam tubuh manusia dewasa, menurut literatur itu ada jumlah selnya antara 60 triliun sampai 100 triliun sel. Di mana kalau di sini dinyatakan kurang lebih 432 miliar sel itu mati setiap harinya. Tadi kan saya sudah sampaikan ada banyak macam sel dan masing-masing sel itu punya jangka waktu hidupnya yang berbeda-beda. Nah, kurang lebih miliaran sel mati. Otomatis kita juga berkewajiban untuk menggantikan sel-sel ini agar fungsi tubuh kita tetap baik. Lanjut.
Oke, lanjut. Oke, menurut Raymond Francis, ini seorang PhD dari Massachusetts ya di Amerika, dia menulis buku Never Be Sick Again, bahwa menurut konsep sel, sakit itu apa sih? Sakit itu terjadi apabila sel yang mati lebih banyak daripada sel yang baru. Artinya kegagalan tubuh kita menyiapkan pengganti-pengganti dari sel-sel yang mati, sehingga fungsi organ, fungsi jaringan menurun, dan selanjutnya kita akan jatuh ke kondisi sakit. Oke, lanjut. Nah, apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menjamin bahwa sel dalam tubuh itu mampu diregenerasi, mampu istilahnya diperbaharui atau renew. Nah, untuk membuat organ-organ kita tetap bekerja dengan baik. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, apabila sel-sel yang rusak itu tidak bisa diregenerasi, maka organ, jaringan, fungsinya semua tidak akan baik, dan selanjutnya akan terjadi gagal fungsi dari organ-organ kita yang bisa menyebabkan kematian. Halo? Ya, halo? Sorry dok, putus saya. Gak apa-apa. Sorry. Oke. Apa yang menyebabkan sel itu bisa rusak? Nah, tadi itu sel kan memang pada dasarnya secara alamiah itu kan akan mengalami kematian. Itu secara alamiah. Tapi bisa juga sel itu pada saat masa hidupnya dia rusak. Nah, apa saja yang menyebabkan kerusakan sel? Ya, selanjutnya di slide selanjutnya kita lihat. Nah, ini dia, ada polusi udara di mana banyak ada timbal, ada gas CO dan lain-lain, itu yang bisa merusak dari dinding sel sehingga sel menjadi mati. Kemudian juga makanan-makanan yang tidak sehat, minuman tidak sehat, adanya bahan-bahan pengawet, adanya pestisida dalam bahan makanan kita yang tidak tercuci bersih sehingga masuk ke dalam tubuh dan terakumulasi dalam tubuh. Kemudian adanya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kemudian juga radiasi, baik radiasi dari alat-alat elektromagnetik kita maupun yang lain. Oke, lanjut. Nah, saat ini berkembang satu terapi yang boleh dibilang sebenarnya terobosan abad 21, disebut juga stem cell terapi. Ini merupakan satu jenis terapi yang sangat menjanjikan, bahkan sebenarnya belum banyak digali ya, jadi artinya ini masih sangat akan berkembang ke depannya. Di Amerika sendiri waktu itu Presiden Obama sampai menyediakan dana khusus bagi peneliti-peneliti yang akan berkecimpung tentang stem cell terapi, dan dia akan disupport full untuk ini. Artinya memang Amerika pengen menjadi leading dalam hal stem cell terapi. Nah, kenapa ini penting? Karena memang inilah yang dibutuhkan agar kita bisa menjamin agar tubuh kita bisa melakukan regenerasi. Nah, sekarang kita dalami dulu mengenai stem cell terapi. Apa itu stem cell terapi? Ayo lanjut. Nah, kita harus tahu dulu mengenai stem cell. Jadi stem cell ini kalau kita lihat yang di tengah, ada kultur stem cell. Ini adalah sel yang awal, yang belum menjadi apa-apa. Jadi masih sel awal yang belum menjadi sel, contoh belum menjadi sel saraf, belum menjadi sel otot, belum menjadi sel jantung. Dia sel awal yang bisa menjadi apa saja. Nah, stem cell inilah yang nantinya akan bisa membantu sel-sel dalam organ kita yang rusak untuk diperbaiki lagi, sehingga nanti akan muncul sel-sel baru yang mempunyai fungsi yang baik, sehingga bisa mempertahankan kinerja dari organ tersebut. Oke, lanjut. Apa akibatnya kalau
stem cell kita tidak mampu untuk menyediakan atau melakukan regenerasi. Karena perlu diketahui, stem cell ini pada anak-anak itu sangat banyak dan bekerjanya sangat baik. Makanya kalau ada anak-anak sakit atau patah tulang gitu, itu akan cepat sekali untuk terjadi proses penyembuhan. Nah, tapi pada saat kita sudah mulai dewasa, ini sayangnya baru usia 18-20 tahun saja kita fungsi stem cell kita udah makin menurun ini. Sebenarnya berhubungan biasanya dengan kemampuan kita untuk menyediakan nutrisi yang tepat untuk stem cell kita. Nah, di usia 18-20 tahun ini mulai terjadi penurunan fungsi stem cell, sehingga setelah itu mulailah kita perlahan-lahan menuju ke arah proses terjadinya penyakit degeneratif. Yaitu contohnya seperti stroke, jantung koroner, Alzheimer, diabetes. Kalau kelumpuhan ini merupakan dampak dari berbagai hal ya. Tentu biasanya gangguan pada otot, saraf maupun dari fungsi di otak. Oke, lanjut. Menurut Dr. Kaplan, di sini nyatakan bahwa stem cell ini adalah sel penyembuh yang ada di seluruh tubuh kita. Jadi memang stem cell ini sebenarnya ada dalam tubuh kita. Cuma nanti memang yang kalau sumber terbanyaknya adalah di sumsum tulang. Dan yang terbanyak lagi dari sumsum tulang itu yang paling mudah diakses adalah di daerah panggul, yaitu spina iliaca anterior superior. Oke, lanjut. Ini kurang lebih gambaran dari stem cell kalau di bawah mikroskop elektron. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke apa sih manfaat dari stem cell? Kita tahu tadi stem cell adalah sel yang bisa berubah menjadi sel apa saja. Artinya dia bisa bertugas di bagian tubuh mana saja untuk melakukan tugasnya. Nah, tugasnya apa? Ya, lanjut lagi ya, lanjut. Satu lagi lanjut. Ya, ini dia. Saya bikin permudah ya, jadi cukup diingat saja 5R. Jadi tugas pertama dari stem cell itu adalah repairing. Dia akan memperbaiki sel yang rusak. Jadi stem cell itu ibaratnya kayak, kalau kita ibaratkan seharian kita adalah seperti ojek online, ojol. Itu kita sharing lokasi, kita minta dia datang. Nah itu stem cell itu nanti akan datang berdasarkan sinyal yang dikeluarkan. Sinyal itu dikeluarkan oleh siapa? Oleh sel yang rusak atau sel yang mati. Dia akan mengeluarkan sinyal. Sinyal apa? Sinyal minta tolong. Jadi stem cell akan datang ke sel yang rusak atau sel mati. Kemudian dia akan melihat kalau sel yang rusak dan dia lihat memang masih bisa diperbaiki, maka dia akan memperbaiki sel yang rusak tersebut. Stem cell itu akan melakukan fungsi itu. Yang kedua adalah kalau tidak bisa diperbaiki, maka dia akan menggantikan sel yang rusak tadi dengan sel yang baru. Sel mati pun demikian, akan digantikan dengan sel yang baru. Caranya bagaimana? Stem cell akan mengkopi sel yang sehat, kemudian dia akan mengeluarkan kopinya untuk menggantikan di posisi yang sel mati tersebut. Kalau di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita pergi fotokopi, ada kertas yang original, setelah kita fotokopi, maka kertas keduanya adalah kopi. Tapi kalau di dalam sel itu tidak ada kopi. Yang ada original menghasilkan original juga. Jadi selnya juga sama-sama. Yang sama persis. Bukan kopinya. Yang ketiga adalah fungsi regenerasi. Regenerasi itu bisa fungsinya menggantikan, tapi bisa juga dalam arti menyusun kembali. Karena perlu diketahui, sel-sel itu sebenarnya tersusun dalam susunan-susunan tertentu. Yang rapi, yang teratur. Nah, pada saat orang sakit bisa saja sudah terjadi ketidakteraturan tadi, maka akan disusun kembali oleh stem cell. Karena stem cell lah yang tahu bagaimana susunan yang seharusnya terbentuk dari sel-sel tersebut. Dia punya blueprint-nya, sama seperti bangunan. Bangunan itu ada blueprint-nya. Maka stem cell pun tahu blueprint-nya. Manusia itu harusnya bagaimana, sel jantung bagaimana, sel usus bagaimana. Dia akan susun kembali menjadi susunan yang seharusnya. Yang berikutnya adalah fungsi rehabilitasi.
yaitu memfungsikan kembali organ-organ yang mungkin saja sudah demikian parahnya kerusakannya sehingga fungsinya sama sekali benar-benar drop. Nah itu kalau terjadi seperti itu, maka dia akan melakukan rehabilitasi atau dibongkar besar-besaran. Kalau yang pertama yaitu repairing, yang kedua replacement, ketiga regenerasi, keempat rehabilitasi, kesemua yang empat itu sudah dilakukan, seharusnya adalah organ kita sudah menjadi bagus ya, artinya sudah dipulihkan lah fungsinya. Kalau sudah demikian, maka akan ada bonus yang kelima, yaitu rejuvenasi, yaitu peremajaan sel. Jadi biasanya kalau orang sudah bugar kembali, fit kembali, maka dampak berikutnya adalah dia akan menjadi kinclong atau glowing, atau kelihatan jadi tampak kulitnya menjadi bagus, rambutnya bagus, kukunya bagus dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini sekedar juga pengetahuan bahwa saat ini ada pembagian 3 jenis sel, 3 jenis sumber dari stem cell. Yang pertama adalah embrio. Ini sebenarnya yang terbaik ya, tapi di sini apabila dilakukan pengambilan embrio, stem cell embrio, kemudian ini yang diolah menjadi untuk terapi stem cell, maka embrio ini tidak akan berlanjut kehidupannya. Artinya kita akan kehilangan nyawa di sini. Dan di sebagian negara hal ini dilarang. Ini disebut ilegal juga. Baik sisi negara maupun agama. Yang kedua, stem cell tali pusat, yaitu di mana bayi saat baru lahir, diambil tali pusatnya, kemudian stem cell-nya itu disimpan di bank stem cell. Cuma sayangnya, tidak semua daerah, tidak semua tempat mampu untuk melaksanakan pelayanan seperti ini. Karena butuh bank stem cell, selain itu juga untuk fasilitas kesehatannya, dia butuh tenaga khusus, serta alat-alat khusus gitu. Jadi memang tidak mudah juga di sini dilakukan. Dan hanya bisa bertahan untuk 20 tahun penggunaannya. Apabila seorang anak setelah diambilkan stem cell tali pusatnya disimpan, dan anak itu sakit pada usia misalnya 18 tahun, itu masih bisa diambil stem cell-nya dari bank stem cell, kemudian diolah, diperbanyak, kemudian dimasukkan kepada anak itu, dan kemudian anak itu akan di-recovery. Tapi kalau sudah lewat 20 tahun, maka sudah expired, jadi artinya sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, untuk orang-orang yang dewasa, cenderung bisa dipakai adalah yang ketiga, yaitu stem cell sumsum tulang. Ini yang diambil di tulang panggul. Tentunya harus dilakukan pengeboran terhadap tulang agar bisa mengambil sumsum tulangnya. Nah, sumsum tulang ini setelah diambil kemudian akan dipisahkan yang mana sumsum tulang yang tidak dipakai dan mana yang ada stem cell-nya. Yang ada stem cell-nya itulah yang akan dipakai. Kalau penyakitnya ringan, maka stem cell itu bisa langsung digunakan di tempat yang sakit. Tapi jika penyakitnya adalah penyakit yang berat, maka stem cell-nya harus diperbanyak dahulu, yaitu dimasukkan ke dalam satu chamber, di mana di situ akan dibiarkan menjadi sejumlah yang dibutuhkan. Misalnya contoh untuk diabetes dibutuhkan misalnya 10 juta stem cell atau 20 juta stem cell, maka dia akan diperbanyak dulu sampai mencapai angka demikian, baru bisa dipakai. Nah itu tentunya makan waktu dan tentunya juga biaya makin bertambah. Oke, lanjut. Ini adalah contoh bagaimana stem cell diambil dari yang sumsum tulang belakang. Jadi yang dari tulang panggul. Kalau kita lihat ini yang pertama, ini ada gambar disuntik, ini adalah pengambilan persiapan. Karena yang nanti akan diperbaiki adalah tulang-tulang lutut sini dan tulang sendi. Nah, ini kemudian yang di sebelah kanannya adalah tulang panggul. Ini proses persiapannya. Dan ini proses pengambilannya udah mulai dibor nih. Oke, lanjut. Oke, ini ilustrasinya sudah mulai sumsumnya disedot, kemudian dimasukkan ke dalam satu alat untuk memisahkan mana yang sumsum tulang yang tidak akan dipakai, mana yang ada stem cell-nya nanti akan dipisahkan. Lanjut. Oke, yang sudah ada stem cell-nya ini warnanya lebih agak merah ya
dibandingin yang tadi, dan ini langsung diaplikasikan ke tempat yang sakit. Dalam hal ini kebetulan pasien adalah pasien post injury dari lutut dan juga ada degeneratif di sendi kaki, jadi pergelangan kaki. Jadi ini yang dilakukan penyuntikan langsung. Tapi kalau penyakit-penyakit yang berat seperti diabetes, jantung dan lain-lain, tentunya tidak bisa langsung, dia harus dibiarkan dahulu. Mungkin lebih jelasnya kita bisa lihat videonya sebentar ya. Oke, silakan Pak. Oke, bisa di skip langsung ya. Ini proses persiapannya karena ini yang akan dilakukan aplikasi stem cell nanti. Ini tahap persiapan. Oke. Ini tahap persiapan. Jadi ada lututnya dua-duanya, kemudian ada pergelangan kaki juga nanti. Oke. Nah, ini adalah tulang panggul. Tujuannya untuk mengambil sumsum tulang. Sekarang proses pembersihan, kemudian disuntik dengan anestesi agar pada saat nanti pengeboran tidak terasa sakit. Ya, ini masih tahap persiapan, dibersihkan. Nah, ini dilakukan pengeboran dengan jarum yang ukurannya lumayan besar, karena sumsum tulang itu lebih konsistensinya lebih lebih kental ya daripada darah ya. Jadi dia butuh yang diameternya lebih besar. Dan dilakukan pengambilan sumsum tulang. Kalau di luar negeri pengerjaan seperti ini bisa dilakukan di klinik ya, tapi kalau di Indonesia belum bisa. Di sini cuma bisa dilakukan di 11 rumah sakit. Karena 11 rumah sakit itu saja yang dapat izin dari pemerintah. Ya, proses pengambilan sumsum tulang sudah selesai. Sekarang proses pencabutan juga harus dilakukan hati-hati karena tidak boleh ada udara yang masuk ke dalam lubang. Bisa menyebabkan emboli dan bisa menyebabkan kematian itu. Jadi seperti ini saja kelihatannya simpel tapi beresiko ini. Nah, ini proses pemindahan dari spuit yang pertama ke tabung yang untuk pemilahan. Ini alat namanya Magellan. Jadi alat ini bertugas memisahkan ya mana yang bagian sumsum tulang yang mengandung stem cell dengan yang tidak. Nanti yang tidak mengandung stem cell sudah tidak dipakai lagi. Jadi ibaratnya seperti ampas kelapa saja. Nah, di sini ada tabung sebelah kiri yang kosong, nanti akan terisi dengan stem cell. Oke, prosesnya sudah selesai. Kemudian nggak apa-apa bisa di skip. Nah ya, nggak apa-apa. Nah ini sudah siap dipasang jarum suntik dan langsung disuntikan ke tempat yang sakit. Kalau tadi yang saya sampaikan, kalau penyakitnya penyakit berat tentunya tidak bisa langsung ya. Dia harus dibiarkan dulu supaya jumlah stem cell-nya cukup banyak untuk bisa bekerja memperbaiki organ-organ yang ada di dalam. Oke, saya rasa cukup, Pak Niko. Lanjut. Oke, di sini nyatakan bahwa terapi stem cell ini, pasaran ini, ya untuk harga ya memang mahal ya. Kenapa? Karena untuk pengolahan stem cell saja, satu sel saja, itu berdasarkan literatur yang ada tuh
sekarang harganya Rp2,2 ya, kita bulatkan aja Rp2 ya. Nah, seandainya badan kita beratnya 60 kg dan seluruh tubuh ingin istilahnya mendapatkan manfaat dari stem cell, maka biaya yang dibutuhkan adalah 1 kg berat badan itu membutuhkan 2 juta stem cell. Jadi kalau 60 kg berat badan, maka 60 kg berat badan dikali 2 juta stem cell, dikali Rp2. Itulah biayanya. Jadi kurang lebih 240 juta untuk sekali tindakan. Untuk seluruh tubuh tadi kita ya. Kemudian nanti akan diulang 3-5 kali. Jadi kurang lebih bisa 1 miliaran biaya untuk terapi stem cell jika benar-benar kita ingin mendapatkan manfaat yang maksimal untuk seluruh tubuh. Kedua ya tentunya ada rasa sakit ya, itu nggak bisa dihindari karena memang ada tindakan di sini. Kenapa dinyatakan sulit? Karena memang tidak semua tempat bisa melakukan hal ini dan butuh alat, butuh tenaga medis yang terdidik juga khusus memang tentang stem cell ini. Jadi nggak mudah dilakukan. Nah di sini disebut tidak stabil, bukan berarti dari sisi medis mereka bekerja tidak benar ya gitu ya. Tapi dalam arti karena di sini banyak fasenya, jadi tentunya banyak faktor-faktor yang beresiko juga di sini. Dan yang kedua adalah pada saat nanti dibiarkan stem cell-nya, itu banyak faktor-faktor yang bisa mengganggu agar bisa terjadi kegagalan. Jadi di sini ya memang ada resiko untuk manfaatnya tidak bisa maksimal juga ada. Itu. Oke lanjut. Ya lanjut ya. Oke. Kita di sini bagaimanapun juga akan berupaya mencari alternatif kan. Bagaimana bisa kita mendapatkan manfaat dari terapi stem cell, tapi kita pengen yang semua masalah tadi itu bisa tertangani lah. Nah, di sini coba ya lanjut. Kita kan punya produk nih. Kita punya produk yaitu SOP 100+. Ya silakan Pak, lanjut Pak. Dilanjutkan Pak. Ya. Nah, SOP 100+ ini kan punya efek yaitu regeneration effect 1. Yang kedua, bisa memperlancar peredaran darah. Yang ketiga, memperbaiki looks kita ya, penampilan kita. Nah, saya mau bahas tuh pertama paten pertama ya. Paten pertama tadi, stem cell itu kan fungsinya regenerasi sel. Nah, di paten pertama tadi, itu ternyata dari hasil penelitian, ternyata SOP kita ini, yaitu yang kandungan dari Ikura salmon ini, itu ternyata memang bisa memicu terjadi regenerasi sel. Nah, perlu diketahui SOP 100+ ini, dalamnya itu adalah kumpulan nutrisi asam amino yang jika menyatu dia bisa menjadi enzim-enzim dan menjadi protein penyusun dari tubuh kita. Nah, jadi ibaratnya dengan kita minum SOP 100+, kita menyiapkan tubuh kita. Kemudian yang kedua kita juga menyiapkan pekerja yaitu stem cell. Jadi ada bahan baku, ada pekerjanya. Ibaratnya kalau bangun gedung itu bahan bakunya ada, tukangnya ada. Jadi kita bisa melakukan pembangunan. Nah ini di SOP 100+ ini dilengkapi semua ini. Ini bagusnya. Terus yang kedua, untuk menjamin bahwa semua nutrisi itu bisa mencapai semua bagian tubuh, itu kan harus melalui darah. Nah, oleh karena itu, dengan paten nomor 2 ini sangat bagus sekali, yaitu nutrisi yang kita minum akan bisa disampaikan oleh darah ke seluruh bagian tubuh. Stem cell kita bisa mencapai seluruh bagian tubuh, termasuk membawa nutrisi, membawa oksigen, dan lain-lain. Dan juga fungsi dari darah itu selain menghantarkan nutrisi, dia juga bertugas untuk membawa keluar, mengambil racun-racun atau sisa metabolisme tubuh yang akan dibuang
agar bisa disalurkan ke tempat pembuangan akhir. Dalam hal ini contoh adalah ginjal. Nah, ginjal itu merupakan salah satu pembuangan akhir di mana dari ginjal itu disaring dan racun-racun itu akan dibuang melalui urin. Nah, jadi di sini adalah kombinasi yang banget bagus sekali ya. Jadi sudah bahan baku pembentukan selnya sudah disiapkan, pekerjanya ada yaitu stem cell, kemudian juga jalannya itu dibikin mulus, yaitu peredaran darahnya dibikin mulus sehingga bisa membawa nutrisi yang bagus untuk seluruh tubuh dan bisa mengambil buangan-buangan termasuk sisa-sisa detox itu semua dibuang salah satunya melalui urin. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini paten ketiga yaitu tadi adalah dampak dari kalau tubuh kita sudah bugar, udah fit ya tentunya penampilan kita juga akan kinclong lah itu udah bonus lah itu. Oke, kita lanjut ke ini, ke produk kedua yang ingin saya jelaskan, yaitu Salmon Mild DNA, yaitu Utsukushi ya. Oke, lanjut ya, ini dia. Oke, lanjut. Nah, ini khasnya ini kalau Utsukushi ini Utsukushi ini dibuat dari sperma dari ikan salmon. Nah, saya buka jurnal, ternyata di situ banyak mengandung probiotik juga di situ. Dan probiotik itu ternyata dia bisa mengaktifkan NK cell kita, natural killer cell kita. Apa itu natural killer cell? Itu adalah bagian dari sel darah putih kita, dari limfosit kita yang tugasnya khusus dia, hanya perangnya lawan hanya dua musuhnya. Satu adalah sel kanker, yang kedua adalah sel yang terinfeksi virus. Maksudnya sel yang terinfeksi virus, kenapa bukan sel virusnya? Tidak. Jadi NK sel itu tidak mengejar virusnya. Virus itu dia tidak bisa hidup kalau tidak masuk ke dalam sel. Jadi dia akan masuk ke dalam tubuh, kemudian dia mencari sel dan dia masuk ke dalam sel. Setelah ada di dalam sel, baru dia bisa menduplikasi dirinya, memperbanyak dirinya virus itu, sehingga nanti setelah banyak, kemudian dia akan sel itu pecah, keluar semua virus-virus yang baru, misalnya satu masuk, kemudian menghasilkan 10.000 sel baru, virus baru. Nah, 10.000 virus baru itu akan mencari masing-masing satu sel lagi untuk melakukan hal yang sama. Nah, ini luar biasa virus ini. Makanya kita perlu tentara kita di sini, yaitu NK sel harus diberdayakan gitu. Dan di sini ditulis DNA yang rusak itu bisa jadi kanker. Kenapa? Virus itu bisa merusak DNA dari sel. Jadi sel ini yang harusnya memecah menjadi sel baru, satu menjadi dua dan seterusnya, tapi ternyata terjadi kesalahan dalam duplikasinya sehingga terjadi kondisi yang terjadi mutasi gen, menjadi error lah gennya, kemudian menjadi sel yang ganas, yang jahat. Nah, sel ini kemudian dia akan berkembang tidak terkontrol. Biasanya sel kalau yang masih normal, kalau terjadi pengalaman menjadi berkembang tidak di luar dari jalurnya, dia akan bisa stop sendiri. Bahkan dia bisa mematikan dirinya sendiri. Tapi pada kondisi sudah terkena virus ini dan kemudian berubah jadi kanker, itu dia tidak bisa menstop dirinya dan akan terus berkembang. Parahnya lagi bisa mempengaruhi sel-sel sehat di sekitarnya untuk menjadi sel kanker juga. Nah, di sini Utsukushi makanya bisa untuk membantu tubuh kita melawan sel kanker. Oke, lanjut. Ya, lanjut, silakan. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa dalam tubuh kita sudah ada persenjataan yaitu imun. Nah, imun ini salah satunya adalah yang ingin diperkenalkan yaitu NK sel, ya tadi yang punya kemampuan untuk membunuh sel-sel yang abnormal seperti sel kanker maupun sel-sel yang kena virus. Lanjut. Oke, kita sudah bahas tadi NK sel. Lanjut.
Nah, sel natural killer ya. NK cell itu natural killer cell. Itu dia akan membaca sinyal dari sel yang abnormal. Jadi dia cara mengenal bahwa sel ini sehat atau tidak sehat atau sel ini normal atau tidak normal tuh dia membaca sinyalnya. Jadi rupanya sel-sel yang abnormal ini punya tanda khusus yang bisa dikenali oleh NK cell. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, sel ini sebenarnya NK cell itu dibentuk di beberapa tempat ya, yaitu di tempat pusat-pusat pembentukan kader-kader ini ya, sel darah putih, yaitu di sumsum tulang, di kelenjar limpa, kelenjar timus, tonsil, limpa ya. Nah, cuma setelah dibentuk, dia harus punya lawan tanding, namanya juga tentara khusus, dia harus diadu lah supaya dilatih, supaya dia sudah terbiasa untuk melawan, punya kemampuan. Nah, latihannya ini itu tempatnya adalah biasa di saluran pencernaan kita. Latihannya ya, karena kenapa? Karena di saluran pencernaan kita itu di situ banyak sekali flora-flora yang patogen ya, yang racun-racun, yang bakteri dan lain-lain. Nah, di situ sarana tempat yang baik untuk latihan. Itu dojonya tuh di situ. Nah, kalau tidak lawan yang bakteri tadi, bisa juga dikasih bakteri baik itu tadi, dikasih probiotik supaya apa? Menjadi lawan tanding juga. Jadi probiotik itu akan membantu melatih sistem imun kita supaya terbiasa untuk berperang. Nah, makanya kita perlu sekali konsumsi probiotik. Tentunya probiotik yang jumlahnya banyak itu akan membantu sekali imun kita untuk menjadi aktif. Ya, lanjut. Oke, lanjut aja. Nah, tadi bagaimana ya NK sel bisa kenal ya bahwa yang ini yang abnormal. Rupanya kalau sel yang abnormal, ya maksudnya sel yang kanker maupun sel yang sudah terinfeksi virus, itu biasanya ada dua lengan. Nah, lengan yang satu itu tidak ada tuh. Lengan yang MHC1 itu MHC1. Itu jadi lengannya cuma satu. Nah, itulah menjadi tanda, oh bilang kalau ada yang cacat nih, nggak ada lengan yang satu nih, ini adalah musuh. Maka NK cell akan mengejar dia dan membunuh dia. Dengan cara apa? Dengan cara dia akan melepaskan butiran sitotoksik. Sito itu adalah sel, toksik itu racun. Racunnya sel yang mengandung perforin dan granzim. Jadi dia akan menghancurkan dinding dari sel yang diserang tadi, sel yang kanker atau sel yang ada infeksi virusnya. Kemudian dia juga akan menyerang ke intinya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja. Nah, melemahnya sistem imun dan sel natural killer kita akan menyebabkan tubuh itu kehilangan kemampuan untuk melawan. Nah, ini jadi menyebabkan kita mudah kena infeksi dari macam-macam ya, baik mikroba, virus, dan lain-lain. Dan bisa juga berisiko terjadinya kanker. Ini dijelaskan di Journal of Biophysiology tahun 2010. Oke, lanjut. Oke, sekarang cara mencegah kanker yaitu ya kita harus rawatlah natural killer cell kita. Caranya bagaimana? Kalau mau rawat natural killer cell kita, yaitu pertama stem cell kita ya harus baik ya kerjanya supaya pembentukan sel-sel itu baik, termasuk juga sel natural killer cell-nya ini. Yang kedua harus diperbaiki juga adalah kondisi pencernaan kita. Supaya apa? Supaya di situ bisa diaktifkan dengan baik natural killer cell kita sehingga nantinya mampu untuk melawan sel-sel kanker dan sel yang ada virusnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan critical review Food Science and Nutrition tahun 2014, probiotik merupakan salah satu stimulan dari sistem imun. Jadi dia akan
bisa memicu sistem imun. Dijelaskan probiotik bekerja sebagai stimulan kemampuan respon dari sel-sel imunitas terhadap sinyal sel abnormal. Jadi nanti dia diajarkan di situ, NK sel itu agar bisa mengenali yang mana nih yang abnormal. Itu kerjanya probiotik tuh. Nah, stimulan bekerja di setiap limfosit itu termasuk NK sel, antigen, sel T, sel B. Lanjut. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada satu saset Utsukushi ya. Di sebelahnya tuh ada minuman probiotik. Nah, tentunya tahulah dari bodinya ya, probiotik apa. Nah, ini bandingkan aja. Di satu saset ini kita seakan-akan sudah minum 1.000 minuman probiotik ini. Artinya apa? Jumlah bakteri yang ada di dalam minuman probiotik ini, itu kalau 1.000 minuman ini udah sebanding dengan satu saset. Nah, sangat efisien kan kita kan? Efektif dan efisien. Kita pakai satu saset Utsukushi aja, sudah ada sekitar 1 triliun bakteri baik yang ada dalam usus kita dan siap untuk melatih sel imun kita agar mampu melawan musuh ya. Jadi kalau minum 1.000 probiotik ini kan pasti kita udah kembung-kembung kayak apa ya. Belum lagi sebenarnya kalau hitungan biaya ini pasti jauh lebih tinggi lah daripada satu saset Utsukushi lah. Oke, lanjut. Nah, tidak kalah dengan SOP ya, Utsukushi pun juga memiliki paten ya. Ini paten ini penting ya bagi kita nih agar tidak debat kusir ya di lapangan gitu. Oh, katanya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ini bukan kata kita, bukan ngecap, tapi memang hasil penelitian dan kita bisa tegakkan hasil penelitian ini dengan adanya paten ini. Yaitu satu, Utsukushi itu dinyatakan bisa anti tumor agent. Artinya apa? Memang bisa untuk yang tadi itu bisa melawan atau membunuh sel-sel kanker. Yang kedua, dia bisa meningkatkan imun kita, meningkatkan imunitas secara umum ya. Berarti tidak hanya NK sel, tapi juga sel T, sel B, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ini yang spesifik adalah ternyata bisa juga untuk terapi hepatitis C. Jadi biasanya kita kan kalau untuk penderita hepatitis itu kita kasih ya kunyit atau herbal yang sifatnya kurkuma dan lain-lain seperti itu. Nah, sekarang kita sudah punya pilihan nih. Utsukushi ini secara paten sudah terbukti bahwa sangat baik untuk pasien hepatitis C. Ini spesifik nih. Jadi bagus sekali bagi teman-teman yang bisa menyarankan kepada pasien yang ternyata hepatitis C bisa secara khusus menawarkan Utsukushi ini untuk sebagai salah satu solusi. Oke, lanjut. Oh, saya rasa ini slide terakhir ya. Saya rasa sudah berakhir ya. Kita open Q&A aja, jadi teman-teman bisa chat apa pertanyaannya, dokter jawab. Oke? Oke dok ya, nanti saya yang bacain pertanyaannya ya. Saya bacain ya dok ya. Halo? Dok? Halo? Halo? Dok? Dokter? Dok, alamnya putus. Halo dok? Dok? Dokter? Ya, dokter alam. Tunggu ya teman-teman ya, saya hubungi dokter alam dulu. Dia kira dia udah selesai, dia pulang. Oke teman-teman, sabar ya. Kita nunggu dokter alamnya, karena kayak dia kayaknya merasa udah deh. Oh ya udah katanya. Tunggu ya, saya lagi hubungi dia. Sabar ya. Dokter alam. Nah ini dokter alam udah deh. Oke. Dok? Ya, oke.
Saya bacain pertanyaannya dok ya. Boleh. Saya kira dokter putus. Ini ada ini lucu nih, Pak Dedi bilang langsung bobo sore katanya. Emang putus tadi sebentar. Oke. Ya. Bagaimana tadi ada dari Steve Harry, bagaimana menjelaskan stem cell manusia dari telur salmon ya dok? Dia jelas nggak nyimak, jadi kita nggak perlu jawab. Iya. Dokter, downline saya minum 1 pagi, 1 utsu. Tadi ini saya udah jawab, karena ternyata dia kanker, ginjal diambil, ternyata kalau konsumsi obat kemo bisa bikin asam urat. Itu saya pernah sama dokter Luigi, jadi saya ingat saya jawab. Dok, kalau penderita kanker darah, bisa nggak pakai SOP dan utsu? Ya bisa dong. Bisa kan kita bicaranya secara umum nih. Pertama, SOP itu kan akan membantu juga tidak hanya ke situ saja dia, tapi secara umum kan tubuh kita yang lain juga butuh regenerasi kan. Tapi secara spesifik juga dia akan membantu untuk perbaikan dampak dari kanker darahnya tersebut. Nah, kalau utsu kan memang spesifik dia akan ngejar sel kankernya sendiri. Jadi sebenarnya ini saling mensupport nih. SOP mensupport dari sisi perbaikannya, tapi utsukushi dia ngantem sel kankernya gitu. Dok, untuk brain cancer atau tumor, apakah utsu ada success story-nya? Untuk breast cancer. Kayaknya ini ada tumor otak. Oh, tumor otak. Gini, kalau yang ya sebenarnya semua success story itu kan kita lihat di testimoni. Tapi kan yang jelas kan kalau di AFC itu kita insya Allah mudah lah kita ketemu sama orangnya lah, bisa menghubungi orangnya. Jadi kalau memang perlu klarifikasi mengenai success story dari satu testimoni, itu sebenarnya paling tepat adalah kalau bisa menghubungi orang tersebut gitu. Karena yang benar-benar tahu itu kan orang itu. Tapi kalau dari sisi pengalaman saya, maksudnya dari segi saya membaca jurnal juga segala macam, itu memang sangat dimungkinkan. Cuma memang penggunaan bahasa sembuh ini jangan sampai juga disebut juga overclaim. Sembuh itu tentu ada kriterianya, yaitu contoh misalnya kalau dinyatakan sembuh, tentunya kalau kanker hasil pemeriksaan laboratoriumnya, tumor markernya bagaimana, apakah sudah normal, terus kemudian atau negatif, kemudian juga tampilan imagingnya sudah mengecil atau sudah hilang. Nah itu harus disandingkan semua. Jadi bukan hanya perasaan, yaitu subjektif saja, tapi harus objektif juga. Itulah baru bisa dibilang sembuh. Nah makanya pada saat orang sudah merasakan enak, sudah merasakan menjadi normal dan lain-lain, tetap diperlukan untuk dosis maintenance-nya. Supaya apa? Untuk menjamin bahwa benar-benar istilahnya benar-benar hilang gitu atau sembuh. Oke dok. Dok, istri saya menderita pansotepenia dari tahun 2000. Makin lama sampai... Saudara mana? Apa? Pansitopenia. Halo? Sorry. Putus-putus saya dengarnya. Pansitopenia dok. Halo? Saya hujan gede sih di sini, makanya emang agak sinyal. Halo, ya, kurang jelas saya, sorry. Menderita pansitopenia. Halo dok? Halo? Halo? Halo dok, jelas nggak dok? Oh. Halo. Pansitopenia. Iya. Oh iya. Oke. Halo. Ya dok. Mangga. Halo. Waduh. Dokternya putus lagi guys.
Oke teman-teman, soalnya di Jakarta lagi hujan badai di sini, jadi sinyalnya. Terus dokter Alam tidak pakai WiFi, ya. Nah, ini dokter Alam online lagi. Ya putus-putus ini. Sekarang udah jelas nggak dok? Sekarang jelas, Sekarang jelas ya. Tapi kayaknya koneksi saya nggak stabil nih kayaknya nih. Iya karena hujan nggak dok di situ? Iya udah mulai nih. Udah mulai ya? Nggak apa-apa, kita coba sebisa kita dulu. Kalau memang udah nggak bisa ya mau kita mau gimana ya teman-teman ya. Yang penting kan kita dapat materinya. Kalau untuk nah ini dokter saya ngomong jelas nggak dok? Putus-putus. Tapi ini gini, saya mau tanya kalau di YouTube ini kalau saya jawab berikutnya tuh masih bisa ya? Bisa. Bisa ya? Ya habis nggak jelas sih tadi. Riwayat mah pusing. Dokter bagian bawah telinga kanan kiri pernah CT scan. Ya dokter Kata aja deh, jangan saya deh nanya. Halo? Ya dok. Ya. Yang mana nih? Di ini? Gak apa-apa dokter, coba scroll aja. Soalnya kalau tektokannya saya suka nggak. Kita sinyalnya jelek. Nanti paling tunggu-tungguan. Dokter gak apa-apa baca chat sambil dokter. Kalau untuk 5 tahun yang belum bisa bicara, apakah bisa dikasih SOP 100 plus? Oh bisa. Untuk anak di bawah 12 tahun, kasihnya sehari satu aja. Satu saset. Waktunya sebenarnya kalau bisa sih menjelang tidur ya. Tapi kalau namanya anak kan susah diatur. Kalau memang dia kapan maunya ya udah kasih aja deh. Yang penting diminum gitu. Satu saset ya per hari ya. Itu untuk mudah-mudahan kemampuan bicaranya dia akan ada perubahan mungkin dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Tapi tetap harus terapi bicara. Tetap harus diajak bicara dan ikuti petunjuk dari fisioterapisnya. Oke, ini dari Bu Ifro nih, dok, kalau penderita Alzheimer dari 3 tahun yang lalu sebaiknya pakai usukusi nggak dok? Dosisnya bagusnya berapa? Tolong jelaskan. Baru minumnya saat ini SOP 100 plus. Jadi kalau Alzheimer itu memang lebih tepatnya ke SOP 100 plus penggunaannya. Soal bagaimana hasilnya itu memang ini sudah 1,5 bulan ya. Itu terus aja dikonsumsi. Dosisnya mungkin setidaknya minimal 2 kali 1 ya kalau bisa dikasihnya. Dan jangan lupa bukan cuma dikasih minum, tapi ya tetap dibantu oleh keluarga untuk reminding history sebelumnya, misalnya kasih lihat foto-fotonya, kasih ingat memorinya. Jadi diajak ngomong, diajak mengingat begitu. Jadi bukan hanya kasih minum ya. Oke. Dok, mau nanya, istri saya riwayat mah, sering pusing dan ada juga kelenjar di bagian bawah telinga, kiri kanannya pernah. Oke teman-teman, saya ada good news, saya ada bad news. Gini, dan soalnya menurut saya Q&A ini kita hentikan dulu. Nanti Q&A teman-teman, nanti saya save semua, nanti saya tanyain, nanti dokternya akan jawab via offline aja teman-teman ya. Saya nanti atur grup lagi buat dokter, nanti nanya dia rekam aja. Nanti saya share rekamannya. Soalnya nggak enak juga kita streaming putus-putus gini. Jadi menurut saya sementara ini teman-teman, karena kondisi kita di Jakarta memang sinyalnya goyang semua dan hujan gede banget. Jadi ini kan major, soalnya nggak enak mulai putus. Kasihan yang streaming nggak di Zoom juga. Jadi menurut saya sementara kita hentikan dulu hari ini. Nggak apa-apa Q&A, Anda chat dulu, nanti saya copy semua, nanti dokter saya rekam buat jawab satu-satu. Oke ya teman-teman ya. Soalnya ini kasus kayak begini nggak enak, kita nyala mati.
Jadi semuanya juga nyaman. Soalnya udah mulai hujan gede banget di sini. Dan sinyalnya jelek-jelekan. Nah, Anda tanya dulu, saya siapin Anda waktu untuk Anda tanya, nanti saya rekam Dokter Alam untuk jawabin satu-satu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Anda chat aja dulu, saya mau mana Dokter Alam ya. Kita bilang makasih dulu sama beliau. Yang penting kan materinya sampai itu dulu. Halo Dok. Ya, saya mengucapkan terima kasih juga buat semua audiensnya karena udah sabar dengan walaupun putus sambung, Iya, tapi iya. sebenarnya di hati kita kan tetap nyambung ya nggak? Iya. Di sini hujannya juga kayak geledek Dok. Iya benar parah nih, parah. Gak apa-apa. Nggak, soalnya kasihan teman-teman yang streaming nanti putus nyambung. Mendingan kita udahi dulu. Teman-teman yang nanya, udah tuh nanti saya sama Dokter Alam rekam ulang aja. Ya Dok ya. Kita jawabin, baru nanti rekamannya saya kasih ke teman-teman. Oke teman-teman, saya mau terima kasih semua Anda datang di acara kita. Jangan pernah nggak belajar terus, kita belajar terus, selalu ada dapat sesuatu dari ilmu ini ya. Oke teman-teman semua, terima kasih yang udah ikut. Saya streamingnya biar matiin dulu semua. Oke teman-teman, silakan bertanya ya. Dadah. Oke, pertanyaannya saya tutup ya. Terima kasih teman-teman semua. Anda bisa chat saya ya teman-teman ya. Yang lain sisanya langsung ke chat saya aja ya. Pertanyaan Zoom-nya saya tutup, dia streamingnya mati dulu. Kasian. Dadah semua teman-teman. Sisanya via WhatsApp saya aja ya. Dia streamingnya mati di YouTube. Mereka nggak ngeliat beginian doang.